Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, materi pembelajaran matematika kali ini yaitu bab 1 tentang bilangan bulat. Subbab yang akan kita pelajari: pertama, pengertian bilangan bulat; kedua, operasi bilangan bulat; ketiga, konsep operasi hitung campuran pada bilangan bulat; pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Kita perhatikan gambar garis bilangan berikut. Ke arah kanan, bilangan positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sebelah kiri adalah bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Dan di tengah adalah bilangan 0. Untuk subbab selanjutnya, yaitu operasi bilangan bulat. Pertama, penjumlahan; kedua, pengurangan; ketiga, perkalian; keempat, pembagian. Operasi bilangan bulat yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan memiliki beberapa sifat. Pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Jika M ditambah N, maka hasilnya sama dengan N ditambah M. Contohnya, 3 ditambah 6 boleh ditukar sama dengan 6 ditambah 3, hasilnya sama dengan 9. Kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Jika dalam kurung M ditambah N ditambah O sama dengan M ditambah dalam kurung N ditambah O. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 9. Nah, sifat dari penjumlahan yang C yaitu identitas. Jika M anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku M ditambah 0 sama dengan M. Jadi, bilangan berapapun ketika ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang D memiliki inverse atau lawan. Jika M anggota himpunan bilangan bulat, maka min M adalah lawan atau inverse dari M itu sendiri. Contohnya, misalkan 6 ditambah min 6. Min 6 adalah lawan dari 6 ya. 6 ditambah min 6, maka hasilnya sama dengan 0. Sifat-sifat dalam penjumlahan yang terakhir yaitu sifat tertutup. Jika M dan N merupakan bilangan yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka jika M ditambah N, maka hasilnya merupakan anggota himpunan bulat juga. Jadi misalkan 7 ditambah 5, 7 dan 5 itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat ya, maka hasilnya pun merupakan anggota himpunan bilangan bulat. 12 itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pada pengurangan secara umum dapat dinyatakan M dikurangi N dapat kita tuliskan menjadi M ditambah min N. Nah, contohnya 14 min 20 kita boleh tuliskan menjadi 14 ditambah min 20. Kita misalkan jika uang kita ada 14 dan kita punya hutang 20,
Maka jika uang kita untuk membayar hutang, sehingga hutang kita masih ada 6, sehingga hasilnya min 6. Kemudian contoh selanjutnya, min 15 min 5 boleh kita tuliskan menjadi min 15 ditambah min 5. Kita hutang 15, kita hutang lagi 5, sehingga yang bertambah adalah hutang kita atau hasilnya adalah negatif 20. Operasi bilangan bulat yang ketiga yaitu perkalian. Nah, di sini perkalian memiliki sifat-sifat operasi hitung dalam perkalian. Pertama yaitu tertutup. Jika M dan N merupakan anggota himpunan bulat, maka jika M kali N, maka hasilnya adalah anggota himpunan bulat juga. Nah, yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran, sama seperti sifat pada penjumlahan. Ketika M dikali N, itu boleh juga dibalik menjadi N dikali M, maka hasilnya akan sama. Ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi ketika ada bilangan yang dengan operasi perkalian, maka dikerjakan dari depan dulu atau dari belakang dulu, boleh, hasilnya akan sama. Sifat yang berikutnya yaitu distributif atau penyebaran. A kali B ditambah C dalam kurung ya, sama dengan A dikalikan dengan B dulu ditambah A dikalikan dengan C. Begitu juga yang pengurangan, bedanya di penjumlahan dan pengurangannya. Perhatikan contoh berikut ini. Sifat operasi hitung perkalian yang terakhir yaitu identitas, di mana identitas perkalian itu adalah 1. Jadi, bilangan berapapun dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang keempat yaitu operasi hitung pembagian. Nah, pembagian ini merupakan kebalikan dari operasi perkalian ya. Misalkan 24 dibagi 3, hasilnya berapa? Nah, kita pakai perkalian. 3 dikali berapa? Yang hasilnya 24, yaitu 8. Jadi 24 dibagi 3 hasilnya 8, 3 dikali 8 hasilnya 24. Nah, teman-teman perlu ketahui, dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat berlaku jika bilangannya positif kali positif, maka hasilnya positif, negatif kali negatif, hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, ketika tandanya itu sama, positif kali positif, negatif kali negatif itu hasilnya akan positif. Ketika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Ini berlaku juga untuk pembagian ya. Contohnya 7 dikali min 5, nah positif kali negatif maka hasilnya adalah min 35. Kemudian min 4 kali min 3, nah negatif kali negatif maka hasilnya positif. Kemudian min 30 dibagi 6, nah negatif dibagi positif hasilnya negatif 5. Kemudian 24 dibagi 6, positif dibagi positif hasilnya 4, positif ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang subbab konsep operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Di sini ada ketentuannya ya. Pertama yaitu kita harus perhatikan tanda operasi hitungnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian ya. Kemudian perhatikan tanda kurungnya. Yang ada di dalam tanda kurung kita harus kerjakan terlebih dahulu. Jika dalam satu soal operasi hitung campuran itu ada tanda perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka kerjakan terlebih dahulu yang perkalian dan pembagian ya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, 25 ditambah 45 dikurangi 20. Nah, kita lihat tandanya. Di sini ada penambahan, ada pengurangan, sehingga kita boleh kerjakan dari kiri dulu. 25 ditambah 45, 70 dikurangi 20, maka hasilnya 50. Kemudian contoh yang kedua, 100 dibagi
dalam kurung 13 ditambah 7 kali 10. Nah, ada tanda kurung, hati-hati di sini harus dikerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. 13 ditambah 7 yaitu 20. Jadi 100 dibagi 20 dikali 10 hasilnya 50. Nah, ini kalau 100 dibagi 20 dikali 10 karena tandanya pembagian dan perkalian sama-sama kuat sehingga boleh dikerjakan dari kiri ya langsung. Kemudian yang ketiga, 30 dibagi 3 dikurangi 5 ditambah 5 dikali 6. Nah, di sini tidak ada tanda kurung tapi di sini ada pembagian, pengurangan, penjumlahan dan perkalian. Kerjakan dulu pembagian dan perkalian. Maka kita boleh bikin tanda kurung sendiri. 30 dibagi 3 dalam tanda kurung ya, dikurangi 5 ditambah dalam kurung lagi 5 dikali 6. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 30 dibagi 3 10, 5 dikali 6 30. Jadi 10 dikurangi 5 ditambah 30 hasilnya 35. Paham ya teman-teman? Nah teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran matematika dari Bu Erna. Mudah-mudahan teman-teman paham. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan boleh bertanya langsung ke Bu Erna. Teman-teman jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Terus berlatih dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.